Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Putri Wahyu Septianti. Kali ini saya akan membacakan tentang sejarah singkat Nabi Daud alaihissalam. Sebelum membacakan, saya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sejarah singkat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah putra dari Yasa. Beliau masih keturunan Bani Israel. Kaum Bani Israel sudah tidak memiliki pemimpin sejak wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu ada seorang Nabi Samuel dan atas perintahnya diangkatlah seorang pemimpin bagi Bani Israel, yaitu Tolut. Di masa itu terdapat seorang raja yang kejam bernama Jalut. Lalu Tolut memimpin peperangan melawan Raja Jalut yang kejam dan zalim itu. Ketika akan berperang, Daud yang masih kecil itu pun disuruh ayahnya pergi berperang bersama 3 saudaranya. Daud membawa 5 buah batu kecil dan cambuk yang terbuat dari tali, dan dia tidak mau menggunakan pedang yang diberikan kepadanya. Pasukan Tolut berangkat ke medan perang. Di tengah perjalanan, mereka harus melewati sebuah sungai. Tolut berkata, "Wahai pasukanku, jangan kamu minum air sungai itu." Namun, banyak yang meminum air sungai. Mereka yang meminum tidak kuat dan takut pergi berperang. Hanya mereka yang beriman dan mendengar nasihat Tolutlah yang berangkat. Dengan gagah berani pasukan Tolut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Dan Raja Jalut menentang berduel 1 lawan 1. Maka Daudlah yang muncul ke depan. Raja Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak kecil yang menentangnya. Daud melemparkan cambuknya yang biasa digunakannya untuk mengusir anjing atau binatang lainnya. Cambuknya melilit leher Raja Jalut. Lalu Daud menarik cambuknya hingga Raja Jalut terpelanting dari atas kudanya. Dan Daud melemparkan batu yang sudah dipersiapkannya itu tepat mengenai kedua mata Raja Jalut hingga pecah. Daud pun mengambil pedang Raja Jalut yang terjatuh itu dan memenggal leher Raja Jalut. Tamatlah riwayat raja yang kejam dan zalim itu. Pasukan Tolut bergembira dan terpesona akan keahlian Daud yang masih kecil itu. Mereka mengangkat Daud beramai-ramai karena gembiranya. Tolut menjadi raja dan memerintah Bani Israel dengan bijaksana. Dan setelah Raja Tolut meninggal dunia, maka beliau digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam, yang kemudian menjadi raja Bani Israel sekaligus diutus Allah untuk menjadi rasul. Beliau memimpin kaumnya dengan bijaksana dan damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pula memberikan beberapa mukjizat pada Nabi Daud alaihissalam, yaitu suaranya yang sangat merdu. Selain itu, Allah telah memberinya kekuatan dapat melunakkan besi sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api. Ketika Nabi Daud alaihissalam sudah berusia tua, berjangkitlah penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai oleh Nabi Daud. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah, maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud mengajak putranya yaitu Sulaiman untuk membangun tempat suci yang bernama Baitul Maqdis. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar nasihat Tolutlah yang berangkat. Dengan gagah berani pasukan Tolut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Dan Raja Jalut menentang berduel 1 lawan 1. Maka Daudlah yang muncul ke depan. Raja Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak kecil yang menentangnya.
Daud melemparkan cambuknya yang biasa digunakannya untuk mengusir anjing atau binatang lainnya. Cambuknya melilit leher Raja Jalut. Lalu Daud menarik cambuknya hingga Raja Jalut terpelanting dari atas kudanya. Dan Daud melemparkan batu yang sudah dipersiapkannya itu tepat mengenai kedua mata Raja Jalut hingga pecah. Daud pun mengambil pedang Raja Jalut yang terjatuh itu dan memenggal leher Raja Jalut. Tamatlah riwayat raja yang kejam dan zalim itu. Pasukan Tolut bergembira dan terpesona akan keahlian Daud yang masih kecil itu. Mereka mengangkat Daud beramai-ramai karena gembiranya. Tolut menjadi raja dan memerintah Bani Israel dengan bijaksana. Dan setelah Raja Tolut meninggal dunia, maka beliau digantikan oleh Nabi Daud alaihi salam, yang kemudian menjadi Raja Bani Israel sekaligus diutus Allah untuk menjadi Rasul. Beliau memimpin kaumnya dengan bijaksana dan damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pula memberikan beberapa mukjizat pada Nabi Daud alaihi salam, yaitu suaranya yang sangat merdu. Selain itu, Allah telah memberinya kekuatan dapat melunakkan besi sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api. Ketika Nabi Daud alaihissalam sudah berusia tua, berjangkitlah penyakit kolera di wilayah kerajaan yang dikuasai oleh Nabi Daud. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah, maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Daud mengajak putranya yaitu Sulaiman untuk membangun tempat suci yang bernama Baitul Maqdis. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.